Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say Alhamdulillah. Praise be to Allah, the Lord of the world, the Master of the day after, and the Creator in this universe. He has no partner, who always give us mercy, especially Iman and Islam, so that we can be people who always get His guidance. Saniyan, salatan wa salaman ila nabiyyina al-karim, Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, atau minaz zamani jahiliyah ila zamani islamiyah. Baik, pembahasan kita kali ini akan bercerita tentang bagaimana Rasulullah bersama dengan ibundanya dan dilanjut dengan bersama kakeknya. Cerita ini bermula ketika Rasulullah berusia 6 tahun dan pada saat itu masih diurus bersama dengan Ibunda Halimah, yaitu ibu susuannya Rasulullah. Jadi pada saat itu Halimah sedang memasak. Lalu anak Halimah, anak laki-lakinya yang sepantaran dengan Rasulullah, berlari menghampiri ibundanya lalu mengatakan, "Wahai ibuku, lihatlah, tolong, saudaraku dari suku Quraisy, dia sedang dikepung oleh 2 orang atau dikerumuni oleh 2 orang." Dengan kekhawatirannya, Halimah meminta langsung untuk ditunjukkan tempat di mana Rasulullah berada. Setelah menemukan Rasulullah, memang kondisinya saat itu Rasulullah sedang berbaring di atas tanah. Lalu Halimah mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang terjadi kepadamu Muhammad?" Lalu Rasulullah mengatakan dengan polosnya, "Saat itu ada 2 orang menghampiriku dan menidurkanku di atas tanah. Lalu mereka membelah dadaku dan mengeluarkan suatu gumpalan hitam dari dadaku dan menutupnya kembali." Lalu Halimah mengecek dan memang pada saat itu ada goresan atau bekas jahitan di dada Rasulullah. Dengan rasa takutnya, Halimah mengembalikan Nabi Muhammad ke pangkuan ibunya kembali. Karena kedatangannya yang sangat mendadak tersebut, ibunda Rasulullah merasa terkejut dan mengatakan, "Mengapa engkau mengembalikan Muhammad begitu cepat kepadaku? Padahal bukankah saat itu engkau yang memintanya untuk terus mengurusnya?" Lalu karena merasa terdesak, tidak mau Halimah menceritakan kejadian tentang pembelahan dada tersebut. Lalu merasa tersinggung, ibunda Rasulullah mengatakan bahwasanya, "Apakah engkau mengira bahwasanya anakku ini?" Ibunda Rasulullah mengatakan bahwasanya, "Apakah engkau mengira bahwasanya anakku ini diganggu oleh setan?" Lalu ibunda Rasulullah meneruskan bahwasanya, "Pada saat aku mengandung Muhammad, anakku ini, aku berdoa kepadanya, untuk dia, bahwasanya untuk dilindungi dari kejahatan, iri, dengki dari manusia." Lalu akhirnya berlanjutlah hingga akhirnya Rasulullah kembali ke tangan ibundanya. Selang beberapa bulan kemudian, ibunda Muhammad, ibunda Rasulullah, mengajak Rasulullah untuk pergi ke Madinah. Masih pada saat itu adalah Yathrib. Jadi Rasulullah bukan hanya saat hijrah saja pergi ke Madinah, karena memang Rasulullah memiliki darah atau sanak saudara dari ibunya, dari nasab ibunya, yaitu yang orang-orang yang tinggal di Yathrib atau Madinah tersebut. Beberapa bulan setelah pengembalian Rasulullah tadi, setelah kejadian pembelahan dada tersebut, Rasulullah memang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Lalu Rasulullah tadi diajak oleh ibundanya untuk pergi ke Madinah atau Yathrib pada saat itu untuk menjumpai atau bertemu dengan para paman-pamannya atau saudara dari ibunya. Beberapa hari di sana menjenguknya, dan memang pada saat itu juga sekaligus untuk berziarah atau menengok makam ayahnya, karena memang ayahnya Nabi Muhammad itu, Abdullah itu, dimakamkan di Madinah. Setelah itu beberapa hari di sana, karena memang jarak yang teramat jauh dari Madinah ke Mekah itu, dalam perjalanan pulangnya Rasulullah bersama ibunya di pertengah perjalanan di suatu daerah di Arab, yaitu Ar-Rabwa, sekitar 100 atau 80 km dari Mekah. Ini jarak kembali dari Madinah ke Mekah. Sebelum sampai ke Mekah, ibunda Rasulullah terkena penyakit berat, sehingga qadarullah, ibunda Rasulullah meninggal di tempat tersebut sebelum sampai ke Mekah. Jadi sejatinya Rasulullah
pada saat itu hanya bersama dengan ibundanya hanya beberapa bulan di usia yang ke-6-nya tersebut. Ya tadi beberapa bulan, yaitu pada saat ibunda Halimah, ibu susuannya, mengembalikan Rasulullah kepada ibundanya, ya. Lalu diajak pergi ke Madinah dan kembali dari Madinah hanya beberapa hari, ibunda Rasulullah meninggal. Akhirnya Rasulullah dibawa oleh pembantunya yaitu Barokah kembali kepada Mekah dan diurus atau dilanjutkan pengasuhannya kepada kakeknya. Ya, jadi Rasulullah ini semasa hidupnya memang banyak sekali masa-masa pengasuhannya. Baik itu ketika Rasulullah lahir beberapa bulan lalu dibawa oleh Halimah untuk disusui dan belajar bagaimana hidup keterbatasan bersama dengan Arab-Arab Badui. Lalu Rasulullah hanya merasakan beberapa bulan atau beberapa bulan bersama dengan ibundanya setelah dikembalikan di usia 6 tahunnya tersebut, lalu ibundanya meninggal. Dan dilanjut pengasuhan tersebut Rasulullah diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nah, setelah bersama dengan Abdul Muthalib, maka Rasulullah pada saat itu mengalami fase-fase atau pertumbuhan bersama orang-orang petinggi Mekah. Ya, karena memang pada saat itu Abdul Muthalib adalah seorang raja di Mekah atau seorang pemimpin. Setiap kali Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah tersebut pergi, maka di situ pasti ada Nabi Muhammad. Karena memang pada saat itu Rasulullah selalu mengikuti Abdul Muthalib. Ya, pada masa itu bersama dengan Abdul Muthalib Rasulullah diurus selama 2 tahun, yaitu dari usia 6 tahun sampai 8 tahun. Setiap kali Abdul Muthalib ada, yaitu berada di Darun Nadwah pada saat itu, yaitu seperti kalau kita bisa bilang istana presiden kalau di Indonesia. Hanya saja Darun Nadwah bukan hanya sebatas istana presiden, tapi juga tempat melaksanakan hukum, tempat melaksanakan perundingan dan sebagainya. Jadi Darun Nadwah adalah tempat di mana aula seluruh orang-orang Mekah situ berkumpul untuk menentukan hukum dan sebagainya. Maka di dalam Darun Nadwah ini Abdul Muthalib memiliki sebuah tempat duduk. Ya, tempat duduk ini tidak boleh diduduki oleh siapapun kecuali Abdul Muthalib, bahkan paman-pamannya atau paman-pamannya Nabi Muhammad atau anak-anaknya Abdul Muthalib tentunya itu tidak boleh. Tapi setiap Nabi Muhammad datang lebih dulu ke Darun Nadwah, sebelum kakeknya datang, Nabi Muhammad akan selalu menduduki kursi atau tempat duduk tersebut. Ya, kita tidak dijelaskan kursi atau seperti bantal duduk yang berada di dalam Darun Nadwah tersebut, yang pada intinya tempat duduk tersebut tidak boleh diduduki selain oleh Abdul Muthalib. Maka setiap Nabi Muhammad menduduki tempat duduk tersebut selalu saja diusir atau diganggu atau disuruh pergi karena menganggap Nabi Muhammad masih kecil. Pergilah ya anak kecil, ya misalnya. Ini adalah tempat duduk untuk Abdul Muthalib. Lalu dengan polosnya Nabi Muhammad mengadu kepada Abdul Muthalib, wahai kakekku, ini pamanku mengusirku dari tempat duduk ini. Lalu dengan tegasnya Abdul Muthalib mengatakan, biarkanlah dia yang duduk di situ. Kemudian setelah Nabi Muhammad kembali kepada pangkuan Abdul Muthalib, hanya 2 orang yang boleh duduk di situ, yaitu Abdul Muthalib dan Nabi Muhammad. Hingga di usia kedua tahunnya Nabi Muhammad cukup untuk memahami bagaimana kondisi politik yang ada di Mekah. Akhirnya di usia yang ke-8 Abdul Muthalib meninggal dan akhirnya pengurusan tersebut diambil oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, ya, ayah dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib tersebut, ya. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, dari kultum ini. Semoga dapat bermanfaat, ya. Akan tentang pembahasan setelahnya akan membahas tentang bagaimana Rasulullah bersama Abu Thalib, yaitu pamannya. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.